Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Anak hebat di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan belajar tema 7 kepemimpinan. Subtema 1, pemimpin di sekitarku, pembelajaran keempat. Siapkan buku siswamu serta peralatan tulismu. Simak video pembelajaran dengan seksama supaya kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bagi kalian yang belum like and subscribe channel ini, segera subscribe ya supaya kalian selalu mendapatkan informasi video pembelajaran terbaru. Anak-anak, hari ini kalian akan belajar mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan, kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasi peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN, serta mengidentifikasi hal-hal pokok dalam teks pidato. Pemimpin adalah contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Pemimpin yang baik selalu menularkan nilai-nilai kebaikan. Hebatnya dokter kami. Ia adalah Dr. Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya adalah mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dr. Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun yang lalu, setelah 10 tahun lebih merantau ke ibu kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus ia praktik di Rumah Sakit Umum Kabupaten. Semenjak ia pulang dan praktik di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dr. Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Kepada ayahku, Dr. Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, dan membuang hajat, lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya digunakan untuk membeli makanan instan. Selama praktik di kota, Dr. Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter dapat bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu mensejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dr. Rana pada ayahku. Sejak pulang, Dr. Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dr. Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya. Banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal ini terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering jenis apa saja yang dapat didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dr. Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dr. Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendah hatiannya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dr. Rana. Akan ku kejar cita-citaku menjadi guru dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Nah anak-anak, para pemimpin harus memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik. Karena jika tidak, pasti kekuasaan akan hancur dan terpecah tanpa pemimpin yang bertanggung jawab. Nah, pemimpin harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa,
pemerintah, masyarakat, dan diri sendiri. Yang disyukuri ialah pemimpin yang baik dan bijak, dapat dipercaya untuk memegang tanggung jawab yang besar dan juga dihormati, serta dapat memberi teladan bagi yang dipimpin. Dr. Rana adalah pengabdian bagi kemanusiaan. Banyak orang merasa senang dengan adanya Dr. Rana. Kita pun seharusnya menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan memberi pertolongan semampu kita. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Ini adalah contoh-contoh penggambaran nilai-nilai kemanusiaan pada sila kedua. Memperlakukan ART, pelayan toko, petugas kebersihan, atau profesi lainnya dengan sopan dan santun. Memberikan tempat duduk kepada wanita hamil, orang tua, atau penyandang disabilitas. Memperlakukan penyandang disabilitas seperti orang lain pada umumnya. Bersikap tenang dan sopan saat berada di tempat umum. Contoh yang lain, berkunjung dan membantu di panti asuhan, memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Salah satu penerapan nilai kemanusiaan adalah bekerja sama dengan negara lain. Bagaimana bentuk kerjasama negara kita dengan negara-negara ASEAN dalam bidang politik? Mari kita pelajari. Peran Indonesia di ASEAN contohnya berupa KTT 1 ASEAN di Bali 23-24 Februari 1976 merupakan KTT 1 pertama ASEAN yang diadakan di Bali 23-24 Februari 1976. Peran Indonesia menjadi penyelenggara KTT ASEAN, pembentukan Sekretariat ASEAN yang berpusat di Jakarta, wakil Indonesia berhasil menjadi Sekretaris Jenderal ASEAN. Kerjasama antar parlemen di ASEAN. Kerjasama antar parlemen AIPO merupakan badan yang didirikan untuk mengingatkan kerjasama antar parlemen negara-negara ASEAN. Peran Indonesia mengusulkan pembentukan kerjasama antar parlemen pada tahun 1974 dan mendirikan secara resmi kerjasama antar parlemen pada tahun 1977. Pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN pada 19 Juli 2011. Pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN diselenggarakan di Bali pada tanggal 19 Juli 2011. Dalam pertemuan tersebut dibahas pembentukan Institut Perdamaian dan Rekonsiliasi. Peran Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN. Menteri Luar Negeri Indonesia memimpin pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN pada 19 Juli 2011. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, kalian harus selalu semangat belajar meskipun kalian masih belajar dari rumah. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun, serta menjaga jarak. Jauhi kerumunan dan tidak keluar rumah saat tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.